Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Ibu ya, Ibu Widya di sini. Oke, kita masih bab 1 yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat itu untuk matematika kelas 11 SMK. Oke, pada pertemuan kemarin atau pada pertemuan sebelumnya, coba kalian cek dulu materinya itu sampai di mana. Oke, kita cek ya langsung nih materinya sampai di mana. Kemudian hari ini kita akan bahas tentang apa. Oke, nah pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah sampai jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat nih yang ini. Berarti hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang rumus, jumlah, dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, bagaimana sih caranya? Oke, langsung saja ya kita lihat materinya. Oke, 1, 2, 3, cekidot. Nah, di sini untuk rumus, jumlah, dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Berarti kalau ada jumlah dan hasil kali, berarti pasti dong ada dua, ada rumus jumlah dan ada rumus hasil kali. Kalau jumlah itu ya berarti dijumlahkan, kalau hasil kali berarti dikalikan. Oke, betul sekali. Langsung saja ya di sini. Misalkan ada akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini kan, persamaan kuadratnya ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0. Nah, misal di sini ada akarnya, ada x1 itu rumusnya kan seperti ini nih. X2 juga rumusnya sama kan seperti ini. Nah, ketika kedua rumus ini, jika kedua rumus yang di atas yang ini nih dijumlahkan, maka diperoleh rumus berikut nih yang rumus ini. Nah, ketika dijumlahkan itu rumusnya akan seperti yang ini. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. B-nya yang mana nih? B-nya yang dari sini dong. Nih, koefisien dari X kuadrat. Ingat, B. Kemudian A juga sama. Koefisien dari X kuadrat. Maaf, kalau B itu koefisien dari X. Kalau yang A baru koefisien dari yang X kuadrat. Nah, yang ini namanya rumus jumlah nih. Nah, kemudian jika kedua akar tersebut dikalikan. Nah, jadi kalau dikalikan maka diperoleh rumus berikut. Nah, jika X1 dan X2 itu dikalikan, maka rumusnya adalah C per A atau C dibagi A, di mana C-nya itu yang mana? C-nya yang ini, konstanta. Kemudian A-nya apa? A-nya juga sama nih, yang ini, koefisien dari X kuadrat. Berarti sama ya, A-nya sama, yang beda itu hanya B sama C. Kemudian kalau yang dijumlah itu negatif, kalau yang dikalikan itu ininya positif. Nah, ini yang kedua adalah rumus hasil kalinya. Oke, paham ya? Paham dong, masih mudah kan? Oke, di sini contoh soalnya langsung aja. Jika X1 adalah akar-akar dari persamaan kuadratnya yang ini nih. X kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Tentukan nilai berikut. Yang A, X1 tambah X2 itu sama dengan apa? Kemudian yang B, X1 dikali X2 itu berapa? Kemudian yang C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu berapa? Oke, langsung saja ya. Kita kerjakan yang bagian A dulu nih. Masih mudah kan? Yang bagian A, X1 ditambah X2, ingat, berarti ini kan jumlah. Rumus jumlah yang mana? Nah, betul sekali yang ini kan. Min B per A. Berarti kita tulis di sini rumusnya. Min B per A. Oke, betul sekali. Udah tinggal masukin seperti ini doang. Mudah kan? Mudah dong masih. Oke, berarti minus B-nya berapa? Ingat di sini. Ini A, koefisien dari X kuadrat A, kemudian koefisien dari X-nya B, kemudian ini adalah konstantanya. Berarti negatif. B-nya berapa nih? B-nya berarti koefisien dari X-nya adalah 4. Berarti negatif 4. Kemudian dibagi A. A-nya berapa? A-nya kan koefisien dari X kuadratnya. Tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya berarti dia 1. Ingat, kalau tidak ada angkanya berarti 1. Kalau 1 tidak usah ditulis. Jawabannya berapa nih? Negatif 4 dibagi 1 berarti negatif 4 dong. Oke, betul sekali. Sudah sampai sini. Iya loh, selesai kan? Selesai. Oke, berarti
hasil penjumlahan X1 ditambah X2 adalah negatif 4. Oke, selesai nih. Kemudian yang ke B, bagian B. X1 dikali X2, rumus kali. Berarti yang ini kan rumus kali. Pakai gunakan yang ini, yang kedua. Rumus kali adalah C per A. Berarti kita tulis di sini. C dibagi dengan A. Oke, betul sekali. C-nya berapa? Kita lihat di sini konstanta. Negatif 1, kalau negatif diikutkan ya, jangan satunya aja, ingat yang dimasukkan semuanya negatif juga. Negatif 1 dibagi A-nya berapa? A-nya tetap sama kayak ini kan, 1. Negatif 1 dibagi 1 itu hasilnya negatif 1. Ingat, negatif bagi positif hasilnya negatif. 1 dibagi 1 adalah 1. Oke, sampai di sini. Sampai di sini dong, paham kan? Oke, paham ya. Kemudian yang bagian C nih, gunakan rumusnya yang mana ya? Misalkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, untuk yang ini nanti ada rumusnya, rumus cepatnya. Ini sudah langsung ada ya, atau mau dibuktikan juga nanti bisa. Rumus cepatnya adalah yang ini nih. X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 dikali X2. Nah, ini rumus cepatnya. Oke. Berarti di sini ada kombinasi antara jumlah dan kali. Karena kita di sini kan sudah diketahui kan rumus jumlahnya kan, X1 tambah X2 itu hasilnya berapa nih? Negatif 4. Berarti langsung aja di sini. Negatif 4. Dari mana negatif 4, Bu? Dari sini. X1 tambah X2. Kan di sini sudah kita ketahui kan X1 ditambah X2-nya adalah negatif 4. Kita tulis lagi negatif 4. Kemudian di sini ada apa nih? Ada kuadrat. Berarti ditulis di sini kuadrat. Kemudian dikurangi 2. Tulis lagi di sini 2. Kemudian X1 dikali X2 itu rumus dikali, yang ini rumus kali. Nah, hasilnya berapa nih? Negatif 1. Kita tulis lagi di sini. Negatif 1. Oke, paham ya? Paham dong, harus. Masih muda kan? Mudah lah. Oke, kemudian kita selesaikan. Negatif dikuadratkan. Berarti kan negatif 4 dikali negatif 4. Negatif kali negatif adalah positif. 4 kali 4 adalah 16. Kita tulis di sini. Kemudian yang ini, negatif kali negatif lagi. Jadinya positif kan? Kemudian 2 kali 1 adalah 2. Berarti positif 2. Nah, berarti hasilnya berapa nih? Langsung aja, 16 ditambah 2 sama dengan 18. Oke, selesai dong. Selesai kan? Iya, mudah dong? Mudah. Oke, kemudian kalau paham materinya, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kemudian untuk mempermudah materinya atau untuk membuat kalian itu memahami tentang materi rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, silakan kalian kerjakan latihan soalnya yang ini nih. Nah, latihan soalnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0, tentukan nilai berikut nih. A, B, sama C. Caranya masih sama seperti yang ini. Oke, silakan dikerjakan. Di buku latihan materinya juga jangan lupa ditulis di buku catatan. Oke, sampai di sini dulu materi rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nanti untuk materi berikutnya yaitu pada pertemuan berikutnya tentang menerapkan persamaan kuadrat atau masuk ke bagian B. Nah, ini kan A. Nah, ini B, ini C. Berarti untuk submateri yang ke B adalah menerapkan persamaan kuadrat. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.